Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Kami dari gelombang 8 Angkatan 66, kelompok 4, CPNS Kementerian Perhubungan yang beranggotakan Chandra Miras, Dika Kirana, Claudius Juliantoni, Putri Ayuningsih, Thalia Mareta Pitasari akan menyampaikan tokoh yang kami jadikan teladan dalam mengimplementasikan core value berakhlak. Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia atau World Class Government, pemerintah telah mewujudkan core values atau nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Diharapkan core values tersebut dapat dipahami dan dimaknai sepenuhnya oleh seluruh ASN serta dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Saya luncurkan core values ASN berakhlak dan employer branding ASN bangga melayani bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, yuk kita pahami dulu apa sih itu yang dimaksud core values ASN berakhlak. Nah, core values ASN berakhlak ini merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif. Definisi lebih lanjut dari akronim berakhlak sendiri yaitu 1. Berorientasi pelayanan, berarti berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. 2. Akuntabel, berarti bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. 3. Kompeten, berarti terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. 4. Harmonis, berarti saling peduli dan menghargai perbedaan. 5. Loyal, berarti berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. 6. Adaptif, berarti terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. 7. Kolaboratif, berarti membangun kerjasama yang sinergis. Agar dapat menghayati lebih jauh terkait dengan pengimplementasian core value berakhlak di lingkungan kita sehari-hari, maka kami rasa diperlukan contoh tokoh yang dapat menjadi teladan bagi kita semua. Nah, di antara tokoh-tokoh terkemuka saat ini, kami melihat sosok Ibu Retno Marsudi sebagai salah satu tokoh yang paling cocok menjadi teladan dalam implementasi core value berakhlak. Pertama-tama, yuk kita kenali dulu sosok Ibu Retno Marsudi. Saat ini, beliau menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Beliau lahir di Semarang 27 November 1962. Pendidikan beliau adalah S1 Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Indonesia, dan dilanjutkan dengan S2 Hukum Uni Eropa di Haagse Hogeschool, Belanda. Karir beliau dimulai di tahun 1986 sebagai staf Biro Analisa dan Evaluasi untuk kerjasama ASEAN. Sepanjang karir beliau sudah beberapa kali menjadi diplomat KBRI, yaitu di Australia, Belanda, dan Norwegia. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Kerjasama Intra dan Antarregional Amerika dan Eropa. Pernah juga menjabat sebagai Direktur Eropa Barat dan juga Direktur Jenderal Amerika dan Eropa. Kembali lagi ke core value berakhlak, kami melihat bahwa sepanjang karirnya, Bu Retno telah menerapkan prinsip-prinsip core value berakhlak ini dengan sangat baik. Banyak sekali sepak terjang beliau yang mencerminkan prinsip-prinsip core value berakhlak. Apa saja? Yuk kita simak satu persatu. Pada poin yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Saat menjabat sebagai Duta Besar Indonesia di Belanda, Ibu Retno Marsudi berhasil menerapkan pelayanan pengurusan visa kilat, yaitu 1 hari, dan juga selain itu beliau berhasil meningkatkan hubungan kedua negara di berbagai bidang. Selain itu, Ibu Retno Marsudi juga berhasil melakukan proses evakuasi WNI dari zona konflik Ukraina dengan selamat, yang mana menjadi salah satu bukti pengabdian beliau sebagai Menteri di Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam melayani keselamatan warga negara dimanapun mereka berada.
Prinsip yang kedua yaitu akuntabel, di mana kita bisa melihat dari 36 tahun pengabdian Ibu Retno Marsudi, beliau telah menyumbangkan segudang prestasi dan tanpa skandal apapun membuktikan bahwa beliau adalah pribadi yang bekerja keras dengan penuh integritas serta tanggung jawab. Prinsip berikutnya adalah kompeten. Pengalaman beliau yang luar biasa membuktikan kompetensi beliau selaku Menteri Luar Negeri Indonesia. Bisa kita lihat bahwa beliau pernah menjabat menjadi Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda dan juga beliau pernah menjadi Dirjen Amerika dan Eropa. Ditambah lagi dengan S2 beliau yang mana ditempuh di Haagse Hogeschool yang mana beliau mempelajari tentang undang-undang Uni Eropa. Core value berikutnya adalah harmonis. Di tengah situasi perang antara Rusia dan Ukraina saat ini, Indonesia diminta sejumlah negara untuk tidak mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin untuk hadir pada KTT G20. Meskipun demikian, Retno tetap pada sikapnya bahwa Indonesia menganut politik bebas dan aktif, yang artinya tidak memihak pada siapapun dan akan terus menjunjung tinggi perdamaian dunia. Indonesia terus melakukan konsultasi dengan seluruh anggota G20 untuk dapat menemukan solusi yang tepat bagi isu yang pelik ini. Di sini kita bisa melihat bagaimana Ibu Retno tetap menjunjung tinggi harmonisme antara hubungan-hubungan negara Indonesia dengan negara-negara lain, meskipun saat ini situasinya sedang tidak kondusif. Lanjut ke prinsip berikutnya yaitu loyal. Mencatat sejarah karena merupakan Menteri Luar Negeri wanita pertama di Indonesia sejak Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Pada saat akan ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri, Ibu Retno yang saat itu masih berada di Belanda sebagai Duta Besar mendapat panggilan untuk segera mencari tiket penerbangan dan pulang ke Indonesia sesuai arahan dari Bapak Presiden Jokowi. Bu Retno di sini juga diminta untuk tidak bertanya pada siapapun tentang maksud dari Pak Jokowi. Di sini kita bisa melihat loyalty beliau, di mana beliau segera melaksanakan perintah dan arahan tersebut, dan setelah tiba di Indonesia, Bu Retno juga segera melapor kepada Bapak Presiden serta berdiskusi terkait politik luar negeri bersama beliau. Selanjutnya adalah prinsip adaptif. Di masa pandemi seperti ini, peran diplomasi Bu Retno sangat dibutuhkan, terutama dalam mewujudkan vaksinasi dalam tanah air. Upaya keras Ibu Retno berbuah manis, karena hingga kini Indonesia sudah berhasil mengamankan lebih dari 500 juta dosis vaksin COVID-19 dari berbagai merek. Diplomasi vaksin yang dijalankannya dianggap berhasil, karena mampu mendatangkan vaksin dari berbagai negara. Hal ini menjadi salah satu bentuk bahwa kinerja Bu Retno sebagai Menteri Luar Negeri untuk membantu menjaga kompleks dunia agar tertib dan aman dan juga menyesuaikan dengan kondisi yang berubah pada dunia yang tengah mengalami pandemi COVID-19. Prinsip yang terakhir adalah kolaboratif. Indonesia mengajak dunia berkolaborasi untuk pulih bersama di Presidensi G20 2022. Dengan mengangkat tema presidensi G20 Indonesia, Recover Together, Recover Stronger. Melalui tema tersebut, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Dalam G20 ini, Kementerian Luar Negeri berperan sebagai kolaborator yang menjembatani hubungan antara delegasi-delegasi yang hadir. Di sini dibuktikan kapabilitas Bu Retno dalam memimpin kolaborasi Indonesia dengan negara-negara lain yang turut menghadiri di event G20 ini. Demikian nilai-nilai berakhlak yang kami lihat tercermin dari sosok Ibu Retno Marsudi. Selaku ASN yang bertugas di lingkungan kementerian, kita harus dapat meladani sikap dan perilaku Bu Retno dalam bekerja dan juga dalam sehari-hari. Harapannya, kita dapat menorehkan prestasi dan turut berpartisipasi aktif dalam membangun negara Indonesia yang kita cintai ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya.